Selamat datang di dunia sepak bola, tempatnya informasi terbaru dan menarik seputar dunia sepak bola. Kali ini, kita akan membahas skuad timnas Indonesia yang siap berjuang di Piala AFF 2024. Dengan perpaduan wajah-wajah baru, pemain muda berbakat, hingga bintang yang berkarir di luar negeri, Shin Tae-yong meracik tim untuk menghadapi persaingan sengit di grup B. Bagaimana peluang Garuda di turnamen bergengsi ini? Siapa saja pemain yang paling diandalkan? Yuk, kita kupas tuntas hanya di dunia sepak bola. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, telah menyusun daftar pemain yang akan dipersiapkan untuk berlaga di Piala AFF 2024. Kompetisi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dari 33 pemain yang dipanggil, mayoritas adalah pemain muda berusia di bawah 22 tahun, sejalan dengan visi dan strategi Shin Tae-yong untuk memperkuat regenerasi tim nasional. Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan ini juga memanggil beberapa pemain senior untuk memperkuat skuad. Di antara mereka adalah pemain berpengalaman seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan, yang tetap menjadi bagian penting dalam formasi tim. Kehadiran mereka diharapkan dapat membawa stabilitas dan pengalaman di tengah dominasi pemain muda. Tidak hanya pemain dari kompetisi domestik, Shin Tae-yong juga menyertakan beberapa nama pemain abroad, yaitu mereka yang berkarir di luar negeri. Di antaranya adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk, yang diharapkan membawa dimensi baru dalam permainan timnas Indonesia. Para pemain ini diandalkan untuk menyuntikkan pengalaman internasional yang lebih luas ke dalam tim. Selain itu, salah satu momen menarik dalam pemanggilan kali ini adalah kembalinya Ronaldo Kuateh ke dalam skuad. Penyerang muda yang kini bermain untuk Muangthong United itu sempat absen lama akibat cedera. Namun, dengan pemulihan yang sukses, ia kini siap berkontribusi kembali untuk timnas Indonesia. Selebihnya, daftar pemain yang dipanggil didominasi oleh para penggawa muda, khususnya dari kelompok pemain timnas U20. Nama-nama seperti Doni Tripamungkas, Kadek Arel Priyatna, Sultan Zaki, dan Arhan Kaka menjadi bagian penting dalam skuad ini. Shin Tae-yong juga memberikan kesempatan kepada alumni timnas U20 lain yang pernah dilatihnya, seperti Cahya Supriyadi, Ahmad Maulana Syarif, Kakang Rudianto, Robi Darwis, dan Zanadin Faris, untuk terus berkembang bersama timnas senior. Tidak hanya itu, beberapa pemain baru turut dipanggil ke dalam skuad timnas Indonesia. Mereka termasuk Alvan Swaib, Mikael Alfredo Tata, Rivaldo Eneiro, dan Armando Robert Oropa. Pemanggilan wajah-wajah baru ini menunjukkan langkah Shin Tae-yong yang berani dalam bereksperimen dengan komposisi pemain, memberikan peluang kepada talenta yang sebelumnya kurang dikenal untuk bersinar di level internasional. Sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen, timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Bali pada 26 November hingga 5 Desember 2024. Pemusatan latihan ini dirancang untuk memaksimalkan persiapan tim sebelum berlaga di Piala AFF 2024. Dalam turnamen ini, timnas Indonesia tergabung dalam grup B, bersama timnas Vietnam, timnas Filipina, timnas Myanmar, dan timnas Laos. Grup ini diprediksi akan menyajikan persaingan ketat, terutama dengan kehadiran Vietnam yang menjadi salah satu kekuatan utama di kawasan Asia Tenggara. Shin Tae-yong berharap komposisi tim yang telah dipilihnya dapat menunjukkan performa terbaik di Piala AFF 2024. Dengan kombinasi antara pemain muda penuh energi, pengalaman para pemain senior, dan pengaruh dari pemain yang berkarir di luar negeri, timnas Indonesia diharapkan mampu bersaing dan memberikan hasil yang membanggakan bagi bangsa. Piala AFF 2024 menjadi momentum penting bagi Shin Tae-yong untuk membuktikan keberhasilannya dalam membangun tim yang solid dan kompetitif. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, meskipun fokus pada regenerasi tim dengan mendominasi daftar pemain berusia di bawah 22 tahun, tetap memanggil beberapa pemain senior ke dalam skuad untuk Piala AFF 2024. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan, yang telah memiliki pengalaman cukup luas di kompetisi internasional, dipastikan turut memperkuat tim. Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan stabilitas dan menjadi panutan bagi para pemain muda dalam menghadapi tantangan berat di turnamen nanti. Selain itu, Shin Tae-yong juga memasukkan sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk turut dipanggil untuk menambah dimensi permainan tim. Para pemain abroad ini membawa pengalaman bermain di lingkungan kompetitif di luar negeri,
yang diharapkan dapat mengangkat kualitas dan pola permainan timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Yang tidak kalah menarik, Shin Tae-yong memberikan kesempatan bagi Ronaldo Kuateh untuk kembali ke skuad. Penyerang muda berbakat yang saat ini bermain untuk klub Thailand, Muang Thong United, sempat lama absen dari timnas Indonesia akibat cedera. Kini, setelah pulih sepenuhnya, Ronaldo kembali dipanggil, membawa harapan untuk menambah daya serang timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sebagian besar skuad timnas Indonesia yang dipilih kali ini berasal dari kelompok pemain muda, khususnya dari timnas U20. Shin Tae-yong terus menunjukkan komitmennya terhadap pembinaan generasi muda dengan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain seperti Doni Tripamungkas, Kadek Arel Priyatna, Sultan Zaki, dan Arhan Kaka. Keberadaan mereka mencerminkan keyakinan pelatih bahwa regenerasi adalah langkah penting dalam membangun tim yang kompetitif dan berkelanjutan. Selain pemain muda yang sedang aktif di timnas U20, Shin Tae-yong juga melibatkan sejumlah alumni dari kelompok usia tersebut yang sebelumnya pernah bekerja di bawah arahannya. Nama-nama seperti Cahya Supriyadi, Ahmad Maulana Syarif, Kakang Rudianto, Robi Darwis, dan Zanadin Faris masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Para pemain ini telah menunjukkan potensi besar dan terus berkembang di bawah bimbingan Shin Tae-yong, sehingga layak mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kemampuan mereka di turnamen besar seperti Piala AFF. Kombinasi antara pemain muda berbakat, senior berpengalaman, dan pemain yang telah mendapatkan pengalaman bermain di luar negeri diharapkan mampu memberikan warna baru pada permainan timnas Indonesia. Dengan pendekatan strategis ini, Shin Tae-yong berupaya membangun tim yang tidak hanya kompetitif dalam jangka pendek, tetapi juga siap menghadapi tantangan jangka panjang di kancah internasional. Timnas Indonesia kembali dihiasi oleh beberapa pemain baru yang menarik perhatian dalam persiapan menuju Piala AFF 2024. Di antara nama-nama yang dianggap sebagai wajah segar dalam skuad adalah Alvan Suaib, Mikael Alfredo Tata, Rivaldo Eneiro, dan Armando Robert Oropa. Pemanggilan mereka menjadi simbol dari komitmen pelatih Shin Tae-yong untuk terus menyegarkan komposisi tim dengan talenta baru, sekaligus memberikan kesempatan bagi pemain muda untuk unjuk gigi di level kompetisi regional. Sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang sangat dinantikan, timnas Indonesia telah merencanakan pemusatan latihan di Bali. Program ini dijadwalkan berlangsung pada 26 November hingga 5 Desember 2024, menjelang dimulainya Piala AFF yang akan digelar dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Pemusatan latihan ini diharapkan mampu mematangkan strategi tim sekaligus mempererat kemistri di antara para pemain, baik yang baru bergabung maupun yang telah berpengalaman. Dalam undian grup, tim Garuda tergabung di grup B bersama timnas Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Grup ini dianggap cukup menantang, dengan Vietnam sebagai salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara. Meski begitu, timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong optimis untuk bersaing dan menunjukkan performa terbaik mereka. Berikut adalah daftar lengkap skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 berdasarkan posisi. Kiper 1. Cahya Supriyadi, FC Bekasi City. 2. Dava Fasya, Borneo FC Samarinda. 3. Erlangga Setio, PSPS Pekanbaru. 4. Ikram Al-Ghifari, Semen Padang. Bagian penjaga gawang dihuni oleh nama-nama muda dengan pengalaman yang terus berkembang. Kehadiran Cahya Supriyadi, yang telah menjadi andalan di berbagai kelompok umur, diharapkan memberikan ketenangan di lini pertahanan. Dava Fasya dan Erlangga Setio juga membawa potensi besar sebagai pelapis yang kompetitif. Bek 1. Ahmad Maulana Syarif, Arema FC. 2. Kadek Arel Priyatna, Bali United. 3. Alvan Suaib, Persebaya Surabaya. 4. Mikael Alfredo Tata, Persebaya Surabaya. 5. Zaki Ashraf, PSM Makassar. 6. Sultan Zaki, PSM Makassar. 7. Doni Tripamungkas, Persija Jakarta. 8. Muhammad Ferrari, Persija Jakarta. 9. Kakang Rudianto, Persib Bandung. 10. Robi Darwis, Persib Bandung. 11. Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers U21, Inggris. 12. Asnawi Mangkualam, Port FC, Thailand. 13. Pratama Arhan, Suwon FC, Korea Selatan. Lini belakang timnas Indonesia menjadi kombinasi sempurna antara pemain muda potensial dan bintang yang telah memiliki pengalaman internasional. Nama-nama seperti Justin Hubner, yang bermain untuk Wolverhampton Wanderers U21, serta Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan, yang berkarier di Asia, memberikan stabilitas dan fleksibilitas dalam bertahan. Di sisi lain,
Pemain muda seperti Kadek Arel Priyatna dan Mikael Alfredo Tata membawa energi baru yang dapat diandalkan. Gelandang 1. Arhan Fikri, Arema FC. 2. Rivaldo Eneiro, Borneo FC Samarinda. 3. Raihan Hanan, Persija Jakarta. 4. Zanadin Faris, Persis Solo. 5. Alfrianto Niko, Dewa United. 6. Victor Dethan, PSM Makassar. 7. Ananda Raihan Alif, PSM Makassar. 8. Imade Tito Wiratama, Bali United. 9. Armando Robert Oropa, PSBS Biak. 10. Ivar Jenner, Jong Utrecht, Belanda. 11. Marcelino Ferdinand, Oxford United, Inggris. Posisi gelandang menghadirkan sejumlah nama berbakat dengan berbagai gaya permainan. Marcelino Ferdinand, yang kini bermain di Oxford United, serta Ivar Jenner dari Jong Utrecht, menjadi sorotan utama. Keduanya diharapkan mampu mengatur ritme permainan timnas Indonesia. Di sisi lain, pemain seperti Arhan Fikri dan Zanadin Faris membawa kreativitas serta kemampuan bertahan yang seimbang. Penyerang 1. Hoki Caraka, PSS Sleman. 2. ARSI Ramadan Ahmad, Madura United. 3. Arhan Kaka, Persis Solo. 4. Rafael Struijk, Brisbane Roar, Australia. 5. Ronaldo Kuateh, Muangthong United, Thailand. Lini depan timnas Indonesia diisi oleh pemain muda dengan potensi besar. Kembalinya Ronaldo Kuateh menjadi salah satu momen penting, mengingat ia sempat absen panjang akibat cedera. Selain itu, Rafael Struijk, yang bermain di Brisbane Roar, diharapkan membawa pengaruh positif dengan pengalamannya di luar negeri. Pemain muda lainnya seperti Hoki Caraka dan Arhan Kaka juga akan menjadi andalan dalam urusan mencetak gol. Skuad ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam taktik yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Kehadiran pemain yang berkarir di luar negeri menambah kedalaman pengalaman, sementara pemain muda membawa semangat dan energi baru yang segar. Kombinasi ini mencerminkan upaya pelatih untuk menciptakan tim yang tidak hanya kompetitif di Piala AFF 2024, tetapi juga membangun pondasi kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan pemusatan latihan yang dirancang untuk memaksimalkan potensi tim, harapan besar melekat pada skuad Garuda. Meskipun tantangan di grup B tidak mudah, timnas Indonesia optimis untuk memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang prestasi yang membanggakan bagi bangsa. Demikian pembahasan kita tentang skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Dengan kombinasi pemain muda penuh talenta, bintang berpengalaman, dan strategi matang dari Shin Tae-yong, harapan besar mengiringi perjuangan tim Garuda di turnamen ini. Apakah mereka mampu membawa pulang trofi juara? Kita tunggu aksinya di lapangan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Dunia Sepak Bola agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru seputar sepak bola dari timnas Indonesia hingga liga-liga dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.